Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu mari kita melihat keadaan sekitar kita, apakah sudah bersih atau kotor. Kalau kotor, pungut dan buang di tempat sampah. Silakan. Yang di belakang, silakan anak-anakku maju di depan supaya dapat mendengarkan sebentar penjelasan Bapak. Silakan yang di belakang atau ada kotoran. Sudah bersih di sekitaran bangkunya atau mejanya? Berapa? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu karena saya masih lihat ini kalian masih loyo-loyo, masih ada yang pada mengantuk atau mukanya ini pada mandi ya semuanya anak-anak? Mandi. Baik, sekarang saya breaking. Silakan berdiri dan melingkar. Ayo. Di sini semuanya bergerak ya, supaya kalian tidak pada mager lagi untuk belajar. Ya, ayo, jadi breakingnya itu pakai lagu. Jadi saya dulu, kalau saya bilang hai, kalian bilang halo. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Baik, breakingnya itu ikuti saya nak. Kalau saya menyanyi, kalian ikuti mana? Cap, cari, cap, cari, cap, cap, cap. Coba, ikuti. Cap, cari, cap, cap, cari, cap, cap, cap. Cap, cari, cap, cari, cap, cap, cap. Cap, cari, cap, cari, cap, cap, cap. Itu lagunya. Jadi ditambah dengan pergerakan. Baik, kalau saya pertama, silakan. Siapa namanya? Oh dia. Silakan. Kalau saya pertama buat gerakan, sebentar berurut. Ayo, lagu. Silakan. Cap, cari, cap, cari, cap, cap, cap. Baru dia sebentar, tapi dengan pakai goyangan. Paham? Paham. Silakan dari sini mungkin. Goyang sambil lagunya. Lagu kedua nanti di ini yang ikut berikutnya. Paham? Satu, dua, tiga. Misalnya, ya, satu, dua, tiga. Cap, cari, cap, cari, cap, cap, cap. Cap, cari, cap, cari, cap, cap, cap. Cap, cari, cap, cari, cap, cap. Kau beri, cap, goyang, goyang. Dari sana dulu Pak, kan ada telat. Semuanya. Ketika dia sudah goyang, maka lagu berikutnya dia berikan goyangan yang lain. Paham? Ya, silakan. Kita bilang goyangan. Dari kita, cap, cari, cap, cari, cap, cap, cap. 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 Cap, cari, cap, cari, cap, cap. Baik, silakan dulu terima. Terima. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali untuk belajar bersama. Selanjutnya, siapa yang tidak datang pada hari ini? Alangkah baiknya saya absen dulu ya. Dengarkan namanya. Pak, ya Pak. Mahmud Nur Rahman.
Ikhwanul Muslimin, Mesia, Dewi, Berti, Hadir. Dian, Elvina, Agnes, Redi, Hadir. Putra Tambo, Hadir, Pak. kita, Waude Cahya Rikia, Sela, Sultan, Hadir, Pak. Rizal, Hadir, Pak. Waude Emilia, Mirtaulin. Kemana ini teman yang tidak hadir? Sakit, Pak. Ada yang sakit, ada yang baik. Nanti dijemput ya teman-temannya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya siapa ketua kelas ini? Rizal. Silakan Rizal pimpin doa sebelum mulai pembelajaran. Ayo. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Baik, anak-anak, sebelum kita melangkah pada materi kita pada hari ini, saya mau tanya dulu anak-anak sekalian. Pelajaran sebelumnya apa yang kalian pelajari? Kita pelajari. Ada yang masih ingat? Saya Pak, Coba. jujur. Ada yang masih ingat apa itu jujur? Saya, Pak. Silakan. Tidak berbohong. Mantap. Mantap. Segala perbuatan yang dilakukan tanpa kebohongan. Mantap. Semua jawaban kalian luar biasa. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi menghormati dan menyayangi orang tua. Ada yang punya spidol? Spidol. Ya, Pak. Menyayangi dan menghormati orang tua. Yang pertama itu pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Menyayangi orang tua adalah perasaan cinta, kasih, sayang dan kepedulian tulus terhadap orang tua yang diwujudkan dalam tindakan nyata atau perbuatan kita yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup sikap hormat kepada Hukum, Pak. kepada Pak, sikap hormat, patuh, membantu meningkatkan beban serta mendoakan kebaikan orang tua. Jadi kita sebagai manusia atau anak-anakku sekalian sini pasti mempunyai orang tua. Ada yang mungkin sudah tiada orang tuanya dan ada yang masih ada orang tuanya. Patuh dan taat kepada orang tua. Kita sebagai anak harus patuh dan taat kepada kedua orang tua kita. Di situ ada meringankan beban mereka. Meringankan beban mereka maksudnya ini bukan berarti kita memberi uang, itu sudah meringankan beban mereka. Tetapi meringankan beban mereka bisa juga dengan membantu pekerjaan di rumah supaya supaya kita dapat membantu orang tua di rumah. Meringankan bukan hanya memberikan orang tua uang, tapi bagaimana cara kita mendengarkan apa perkataan orang tua yang dia sampaikan kepada kita. Mungkin dengan menyuruh itu sudah membantu orang tua kita meringankan bebannya. Mungkin menyuruh, misalnya saudara sapi ini Rizal mungkin disuruh cuci piring atau menyapu, itu sudah meringankan beban orang tua. Jadi sebelum kita lanjut pada berikutnya, saya ada
ngambil suatu kisah yang dimana kisah ini adalah anak-anakku pasti pernah mendengar kisah Uwais Al-Qarni. Kalian pernah mungkin mendengar kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang sahabat Nabi yang tinggal bersama ibunya di kota Yaman. Dia, kalau sekarang kita bilang penyakit cacat, dia mempunyai penyakit. Ibunya lumpuh dan buta. Dia hidup semasa Nabi, tapi Uwais Al-Qarni ini tidak pernah bertemu dengan Nabi. Uwais Al-Qarni ini pemuda yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, karena dia patuh dan taat kepada ibunya, suatu ketika ibunya berkata, "Wahai anakku, karena sudah mulai dekat bulan haji, aku ingin berhaji." Karena Uwais ini sangat patuh kepada ibunya, dia ingin memberangkatkan haji ibunya, tapi keadaan sosialnya tidak sanggup untuk mencukupinya. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang kerja sebagai mengurus unta tetangganya. Pada suatu ketika Uwais Al-Qarni ini membeli anak seekor sapi, dan ia membeli bukan untuk menjaganya, tapi ia memakai untuk berlatih. Uwais Al-Qarni turun gunung, naik gunung, sampai tetangganya pun bilang, "Kamu ini gila, karena seekor anak sapi yang seharusnya dirawat atau dipelihara, kamu malah naik gunung, turun gunung." Ternyata dari perilaku Uwais Al-Qarni itu, dia menyimpan bahwa dia melakukan itu karena untuk berlatih bagaimana caranya dia bisa menggendong ibunya sampai ke Mekah. Sangat luar biasa ketika dia sudah berlatih dan badannya sudah kekar, fisiknya sudah kuat, dia menggendong ibunya dari Yaman sampai ke kota Mekah. Sangat luar biasa seorang Uwais Al-Qarni yang patuh dan taat kepada orang tuanya bisa memberangkatkan orang tuanya haji dengan menggendongnya. Luar biasa kisah ini. Setelah itu mereka pulang dari berhaji. Uwais meminta izin kepada ibunya. Dia berkata, "Bu, izinkan aku ingin bertemu dengan Nabi." Uwais pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW. Ternyata ketika ia mengetuk pintunya, dia keluar Aisyah. Dia berkata, "Nabi Muhammad, ayahku tidak ada." Nabi Muhammad SAW tidak ada di rumah. Dia pada saat itu ikut berperang. Sebelum pergi, Uwais memang dipesankan, boleh pergi ketemu Rasulullah, tapi jangan terlalu lama. Lama kelamaan Uwais masih menunggu Rasulullah hampir sampai 1 minggu. Ketika itu Rasulullah SAW tidak kunjung datang, dan Uwais tetap mendengar perkataan ibunya, "Jangan terlalu lama pulang." Ketika itu Uwais pulang ketemu ibunya. Ibunya berkata, "Apakah engkau sudah menemui Rasulullah?" Uwais menjawab, "Tidak, Rasulullah sedang berperang." "Kenapa engkau tidak tunggu saja?" "Saya selalu mendengar kata ibu, jangan terlalu lama pulang." Itu bentuk sangat hormatnya Uwais dan patuh mendengarkan selalu perkataan ibunya. Uwais juga doanya sangat mustajab. Ketika Rasulullah SAW sebelum meninggalnya, dia berpesankan menyuruh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib pergi menemui Uwais Al-Qarni untuk meminta doanya. Selanjutnya itu cerita yang sangat inspirasi bagi kita untuk bagaimana kita patuh dan taat kepada orang tua kita. Selanjutnya Al-Quran juga telah menjelaskan. Ada yang bisa baca? Silakan, saudara anakku di sana. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa
manusia. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berlanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ayat ini sudah menjelaskan bagaimana kita patuh kepada kedua orang tua kita, dan di situ dalam artinya ada mengatakan janganlah kamu mengatakan "ah" kepada kedua orang tua. Jadi anak-anak sekalian, kebanyakan di luar sana atau kita mungkin pasti pernah membentak orang tua kita, yang kita disuruh mungkin baru pergi beli minyak, mungkin ada 1 kilo dari rumah kita disuruh pergi beli minyak, tidak ada kendaraan, kita membentak orang tua kita. Padahal kita tidak tahu bahwa perjuangan orang tua kita yang merawat kita dari masa kecil hingga besar sangat luar biasa, menyayangi kita sampai sekarang. Pentingnya seorang anak untuk meminta restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya, karena restu Allah disebabkan restu orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tuanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi seorang anak yang mau melakukan kegiatan atau keinginan untuk mendapatkan seperti mendapatkan pekerjaan atau yang lain-lainnya, atau ingin menuntut ilmu. Siapa yang bisa baca hadisnya? Silakan, saudara anak Ikhwan. Sallallahu alaihi wa artinya Allah terletak kepada kedua orang tua, dan Allah terletak kepada kita kedua orang tua. Jadi sudah jelasnya ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Kalau kita ridha sama ibu kita, maka Allah juga akan ridha sama kita. Tapi kalau kita murka sama ibu kita, maka orang tua kita, maka Allah juga akan murka sama kita. Selanjutnya, hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua dan guru, antara lain seperti yang pertama itu, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Maksudnya merupakan amal yang paling utama karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran, berbakti kepada orang tua sangatlah dianjurkan kepada seluruh umat manusia. Merupakan juga suatu kewajiban amal bagi seorang anak. Yang kedua itu, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita berbuat, maka Allah pun ridho juga kepada kita. Sudah dijelaskan tadi di situ, ketika kita ridho kepada orang tua kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Tetapi ketika kita murka atau sering membentak, murka kepada kedua orang tua kita, maka Allah juga akan murka kepada kita. Yang ketiga itu, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Ketika kita berbakti kepada orang tua, insya Allah Allah akan memberikan kita rezeki yang banyak. Dan yang terakhir itu, berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannahnya Allah. Insya Allah ketika kita patuh dan taat kepada orang tua kita, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Yang kedua, pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Setinggi pangkat atau kedudukan apapun seseorang, tetaplah ia seorang pelajar yang berhutang budi kepada guru, yang penuh mendidiknya, pernah mendidik dulu. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu, ialah orang yang takut kepada Allah. Jadi
anak-anakku sekalian, kalian pasti pernah mempunyai guru di masa sekolah. Maka ketika kalian ketemu guru-guru kalian, kalian sapa. Itu salah satu bentuk hormat dan patuh kalian kepada guru kalian. Jangan kalian ketemu guru kalian, kalian selek, sok-sokan. Tidak, misalnya Putra ketemu dengan ibu guru Dea. Putra tidak mau menegur gurunya. Jangan begitu. Harus kita menegur, harus kita menyapa duluan guru kita. Karena dia yang mengajarkan kita dari mengenal huruf 1, mengenal angka dari 1 sampai seterusnya, dan mengenalkan huruf kita dari A sampai Z. Selanjutnya ini dalil yang berkaitan tentang guru. Coba silakan siapa yang bisa baca. Silakan saudara perempuannya. Ayo silakan anakku Stella. Artinya, demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak dan yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya di antara hamba Allah SWT yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah SWT memperkasa orang-orang. Dijelaskan juga dalam surah Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi yafsahu yafsahullahu lakum wa idza qila mudhuru famudhuru yafsahillahu lakum yarfa'illahu lakum minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah kepadaku, apabila dikatakan kepadamu lapangkanlah majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Guru merupakan pewaris para nabi yang membentuk karakter siswa untuk berubah menjadi yang lebih baik. Selanjutnya betapa pentingnya menghormati guru. Dengan menghormati guru kita akan mendapatkan berbagai keuntungan. Antara lain, yang pertama itu ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah di kehidupan kita. Kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Dan yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain ketika kita mengajarkannya lagi kepada orang atau masyarakat lainnya. Keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Ketika kita baik kepada guru kita, ataupun kita selalu hormat kepada guru kita, ataupun kita selalu patuh kepada guru kita, insya Allah guru kita akan mendoakan kita yang lebih baik dan mendoakan kita supaya kita menjadi orang yang berguna di mata masyarakat. Yang kelima, akan membawa berkah, memudahkan urusan yang diberi hikmat yang lebih dari Allah SWT. Dan yang terakhir, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan keilmuan itu merupakan anugerah Allah, akan memberikan anugerah kepada orang-orang yang kita kehendaki. Ketika memang kita selalu patuh dan taat kepada guru kita dan orang tua, maka Allah akan ridho kepada kita semua. Baik. Selanjutnya anak-anak, ayo buat 3 kelompok.
Tuh, ini Sela, Amalia, 2 Duduk. anak kuda kita, sampai belakang 3 anak Mas Ferdi. Silakan. Anakku Mahmud. Dalam diskusi kelompok ini semua aktif ya dalam menjawab. Ayo silakan diskusi, Ibu kasih waktu 2 menit. Ibu, Bapak kasih. Bapak kasih waktu 2 menit, baru yang siap silakan maju ke depan. Diskusi. apa kan? Kelompok 3-3 ada pertanyaan. Iya. Semuanya. Yang sudah selesai boleh maju ke depan untuk menjelaskan yang Bapak kasih pertanyaan yang sangat luar biasa mengenai tentang orang tua dan guru. Bisa mungkin Bisa, kalau alangkah lebih baiknya semuanya maju supaya aktif dalam kelas. Kelompok 1, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Jelaskan nama kelompoknya ya. Ya, Pak. Itu temannya kenapa tidak maju satu? Makanya, Pak. kita mendampingi Ya silakan. Pertanyaan pertama saya bacakan atau kalian? Silakan. Bisa kelompok 3. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Ada wabarakatuh. teman-teman yang lain yang mendengarkan jawaban dari temannya. Baik, teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok Mrex. Seperti biasa, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dan Tata Cita, Bapak Sultan, Bapak Sultan, SPD, Abi. Oke, baik, pertanyaan-pertanyaan mungkin akan dijawab oleh teman saya. Silakan. Kenapa kita harus menghormati dan Senior menyayangi kan? orang tua serta guru, meskipun mereka kadang menjadi lingkungan atau nasihat yang keras, karena bahwasanya kita tahu lah, maksudnya itu kita lahir karena orang tua kita sendiri, dan kita bersyukur bahwasanya kita dididik ataupun diberi suatu kehidupan di dunia berkat juga pada orang tua kita, dan guru juga sudah mendidik kita dari kita mungkin SD sampai saat ini di kuliah ini, walaupun mungkin dengan nasihat-nasihat yang keras, kurang keras, tapi sebenarnya itu orang tua itu dia itu sayang terhadap kita. Oke, yang bisa sampaikan. Lanjutkan ke nomor 2 ke Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai bagaimana cara kamu menunjukkan sikap hormat kepada guru di sekolah dan kepada orang tua di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama dari kepada guru di sekolah, kita mematuhi apa yang guru sampaikan, baik dari bagaimana cara guru menyuruh kita untuk mengerjakan tugas, entah tugasnya di dalam kelas ataupun di luar lingkungan sekolah atau dalam hal ini biasa PR. Dan bagaimana kita menunjukkan sikap hormat kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita membantu orang tua di rumah sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kita membantu baik dari pekerjaan, mungkin cuci piring, baik bersih-bersih, sapu-sapu, kita meringankan beban orang tua. Nah, mungkin saja ada tambahan dari teman saya. Saudara, saya nomor 3 lanjutkan harapan kalian terhadap orang. Mungkin pertanyaan ketiga ini akan kami wakilkan kepada masing-masing harapannya masing-masing. Kalau menurut saya harapan untuk orang tua ya sehat saja, karena itu ya paling berarti. Kalau tidak sehat ya tidak bagus. Kalau dulu
Boleh minta tolong? Jangan ketawa. Oke. Kalau untuk guru, bagi saya ilmu yang telah diberikan kepada kita, semoga kita dapat amalkan apa yang telah guru sampaikan, apa yang telah guru berikan kepada kita. Oke, baik, dari saudara Putra. Ya, kalau saya semoga bekas orang tua saya tetap sehat dan walafiat, semoga orang bisa biasa jadi guru kurang-kurang main tokanya, kurang-kurang tokanya Pak. Kurang itu, kurang-kurang. Kurang-kurang jelek. Baik, saya dari kami. Oke, harapan Anda? Baik, harapan saya kepada orang tua, khususnya kepada guru juga, mungkin dari teman-teman semua mewakili itu kesehatannya, tapi dari sini yang merujuk pada kedua-duanya, di mana kesehatan sangat penting untuk keduanya, orang tua dan guru. Karena orang tua sangat penting menjaga kesehatannya, kemudian anak juga membutuhkan orang tua, khususnya laki-laki, membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Dan gurunya sangat penting di dunia sekolah sehari-hari, di mana dia mendidik anak didiknya, siswanya. Terima kasih. Oke, harapan saya terhadap guru dan guru kepada kedua kami saya sepertinya sudah meninggal. Saya harap kepada kedua saya semoga bisa memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua saya, dan saya menginginkan semoga bisa memberikan anggota dalam surga. Dan kepada guru saya harap bisa mengamalkan apa yang diajarkan di kelas, dan semoga di saat nanti saya ketemu guru saya sudah jadi orang yang sukses. Buktikan bahwa saya amalannya itu bisa bermanfaat bagi saya. Oke, terima kasih. Saya bercerita tentang kepada kelompok 3 Andre. Ya, saya jawabannya. Cerita MPP silakan kelompok 2 berita MPP satu orang. Dari perhatiannya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Bidadari Surga. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil kami dari pertanyaan di atas dan diwakilkan oleh teman-teman saya sekalian. Yang pertama itu mengapa kita harus menghormati orang tua dan guru. Sambil buka kacamata. Dan walaupun mereka sering memberikan kita teguran keras, baik menurut saya pribadi, pengalaman saya, bentuk kasih sayang orang tua dan guru itu adalah bentuk rasa syukur kita terhadap mereka atas pengorbanan cinta kasih sayangnya mereka dalam merawat kita, dalam membimbing kita, dalam mengarahkan kita. Itu adalah bentuk rasa syukur kita terhadap mereka. Karena tanpa mereka kita tidak bisa sampai sekarang ini. Mereka itu istilahnya kayak tiang kita, kehidupan kita. Karena mereka yang telah merawat kita, mereka yang membimbing kita, mengarahkan kita untuk sampai sebesar ini dan sukses di setiap hari. Saya silakan Pak DBS. Saya di pertanyaan pertama tidak ada alasan untuk tidak menghormati orang tua dan menyayangi orang tua. Teguran yang dikasih sama kita itu tidak mungkin dikasih teguran kalau kita tidak buat salah. Jadi tidak apa-apa kalau sudah dikasih teguran dan dinasihati. Baik, tambahan sedikit, nasihat dan teguran yang kita dikasih dari orang tua maupun guru itu sebenarnya bermanfaat untuk diri kita, untuk kebaikan diri kita sendiri juga. Konten ini mengandung bawah. Bisa langsung dimulai saja. Bagaimana cara kamu menunjukkan sikap hormat kepada guru di sekolah dan kepada orang tua di rumah dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya jangan suka telat karena kan biasanya guru kalau lagi pasti terganggu orang-orang yang
Singgung sendiri teman-teman. Kemudian untuk orang tua, bagaimana kita menghargai orang tua kita yang ada di rumah dengan cara berperilaku yang baik, dengan bagaimana cara kita juga membantu orang tua kita. Baik, itu saja. Saran saya itu bagaimana cara kita menunjukkan sikap hormat kepada guru di sekolah dan kepada orang tua di rumah. Kalau menurut saya itu orang kita harus mematuhi perintah orang tua apapun yang dia suruh, atau itu karena itu adalah suatu kebaikan untuk kita. Walaupun ya sedikit kayak dulu. Kalau dulu kita harus selalu sopan kepada guru dan mendengarkan ketika dia menjelaskan kehidupan. Kita tidak boleh sambil main HP saat guru sedang mengajar. Singgung dulu tuh. Baik, selanjutnya bagaimana cara kita menunjukkan sikap hormat terhadap orang tua terlebih dahulu. Tentunya kita harus berbahasa yang sopan dan lembut. Artinya kita harus mengawali dengan kata tolong dan terima kasih kepada orang tua. Dan kemudian kepada guru itu kita harus mengamalkan apa yang telah mereka sampaikan. Dan selanjutnya harapan orang tua dan guru. Menurut saya pribadi, harapan saya terhadap orang tua saya sendiri yaitu mereka harus sehat selalu, panjang umur, dan tentunya yang paling awal yaitu setiap proses saya menuju kesuksesan, mereka harus menikmati setiap momen yang harus ada. Dan ketika saya menuju kesuksesan dan prosesnya, mereka harus selalu melihat saya dari bawah sampai ke atas, karena mereka itu hasil dari kerja kerasnya telah membimbing saya sampai sekarang ini bisa berdiri di depan sekarang ini. Saya kembalikan kepada Yesus. Harapan saya terhadap orang tua saya itu agar lebih dekat lagi. Saya sama orang tua saya sudah dekat, saya harap bisa lebih dekat lagi, supaya bisa lebih menyayangi lagi. Dan untuk guru, saya berharap untuk guru-guru itu kasih sayangnya bisa merata ke semua siswa. Baik, itulah permohonan atas hasil diskusi kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tidak dari surga, kami undur diri. Bila yang sekali hak dan toleran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, bila ada mulai kan? Cepat. Dari silakan. Malaikat surga. Dekat surga. Imam Malaikat surga berarti silakan. Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan kami dari kelompok 1. Satu saja. Jadi pertanyaannya itu, mengapa kita harus menghormati dan menyayangi orang tua serta guru, meskipun mereka kadang memberikan teguran atau nasihat yang keras. Seperti yang kita tahu, mungkin sekarang kita tidak akan ada di dunia tanpa orang tua. Kemudian kalau selalu guru, bahwa ilmunya itu sangat bermanfaat buat kita. Jadi kita harus menghormati orang tua maupun guru. Itu saja. Terus selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menunjukkan sikap hormat kepada guru. Salah satunya yaitu ketika kita berangkat ke sekolah itu tiba tepat waktu pas di sekolah, karena itu bentuk ini sikap hormat kita sama guru sama bentuk kedisiplinan kita. Terus sikap hormat kepada orang tua di rumah yaitu intinya kita sebenarnya kita membantu pekerjaan orang tua serta mendengarkan perkataan orang tua. Ketiga itu sebutkan harapan kita terhadap orang tua. Harapan kita terhadap orang tua itu semoga orang tua sehat, diberikan kekuatan, kesehatan, karena kita sebagai orang tua itu
agar bisa membimbing dan mendidik, kemudian juga bisa menginspirasi agar kita bisa meraih cita-cita kita. Itulah presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan kepada temannya. Baik, dari jawaban kalian tadi 3 kelompok, alhamdulillah semuanya luar biasa dan mendapatkan nilai yang bagus dari Bapak. Baik, selanjutnya itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang menyayangi dan menghormati orang tua. Anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin kalian tanyakan tentang menyayangi dan menghormati orang tua? Atau ada yang belum dipahami? Silakan anak tulisan. Bagaimana cara menyayangi orang tua? Baik, beri aplaus dulu kepada Nicole yang pertanyaannya sangat luar biasa, yang dimana pertanyaannya bagaimana kita cara menghormati dan menyayangi orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi, Nanti Rizal, ketika kita sudah mempunyai orang tua yang sudah meninggal atau tidak ada, kita menghormati dan menyayangi orang tua kita itu dengan mendoakan. Kita selalu mendoakan orang tua kita. Semoga orang tua kita di sana mendoakanlah hal-hal yang baik kepada orang tua kita. Mudahan kedua orang tua kita ditempatkan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada lagi? Silakan saudara Iqbal. Ini dulu Pak teman. Bapak teman lagi. Ayo bilang hai. Halo. Silakan, tadi kan laki-lakinya, sekarang anak yang pindah silakan. Yang rajin datang, ayo silakan. Gini Pak, bagaimana cara kita menghormati orang tua yang tidak ada perannya dalam hidupnya kita gitu. Baik, terima kasih kepada anak kesal ini namanya Elvina yang rajin datang. Ya, beri aplaus kepada Elvina. Baik. Beginilah, saya kasih tahu ya, saya sebagai guru kalian, orang tua kalian di sini, di mana-mana dalam hidup kita pasti ada peran orang tua. Jangan kalian menganggap orang tua itu tidak mempunyai peran dalam hidup kita. Itu salah, nak. Karena kenapa? Dia yang sudah melahirkan kita itu dia yang sudah membesarkan kita itu sudah peran orang tua kita. Jadi tidak ada lagi kata-kata tidak ada peran orang tua kita terhadap kita. Itu saja. Bagaimana anak Elvina sudah dipahami? Ya, selanjutnya yang ingin bertanya, Pak. silakan saudara Peti. Baik, terima kasih Pak Guru. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana Pak? Ini Pak, kan saya merasa malu. Nah, bagaimana solusi Bapak cara kita menunjukkan rasa hormat kita terhadap orang tua Pak atas pengorbanan mereka? Saya ingin sih begitu Pak. Ayo beri tepuk tangan dulu kepada saudara anak Peti yang sangat luar biasa. Baik, pertanyaannya bagaimana apa tadi? Kita menunjukkan rasa hormat atas pengorbanan orang tua kita, karena biasa kita malu toh. Jadi mungkin rasa hormat atau menunjukkan sikap menyayangi orang tua kita gitu, hormat yaitu dengan cara bagaimana kita bisa, kalau kita malu kita selalu mendoakan orang tua kita. Yang seperti saya juga jelaskan di awal, membantu apa pekerjaan apa itu sudah membantu orang tua kita. Membantu mungkin apa yang disuruhkan kepada kedua orang tua kita, dengan mungkin ketika kita mungkin sudah menjadi orang yang sukses, orang yang berguna, maka berilah sedikit uang kepada orang tua kita.
Toh kasih orang tua kalian yang telah membesarkan kalian dari kecil sampai pun besar. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, karena waktu sudah ya silakan. Kakaknya. Iwan Pak. Saya silakan satu terakhir ini pertanyaan kepada Dede. Silakan. Memang anak spesial ide. Sudah. Kalau kita tidak menghormati orang tuanya, kita mendapat dosa. Nah, tadi kan ada pertanyaan orang tuanya dan dia punya peran atau tidak ada kedekatan emosional sama anaknya. Terus ada juga beberapa orang tua yang suka semena-mena sama anaknya. Nah, pertanyaannya, bisa kok orang tua itu juga berdosa kepada Semena-mena maksudnya bagaimana? dia itu nih kayak dia tidak apa? Iya, itu tidak tanggung jawab sama anaknya, ada berkata kasar kan. Selama ini disebutkan dan tadi disebutkan kita sebagai anak kita harus berkata yang baik, berkata yang mulia begitu sama orang tuanya. Tapi kan kebanyakan orang tua dia bicara kepada anaknya semena-mena begitu, maksudnya kasar. Baik, terima kasih kepada anakku Dea yang sangat lucu. Beri aplaus dulu. Baik, insya Allah pertanyaan Dea akan kita lanjutkan minggu depan. Kita jawab minggu depan. Karena berhubung waktu sudah mau masuk jam 2 main. Jadi kesimpulan kita pada materi hari ini, hormat dan patuh kepada orang tua. Guru merupakan ajaran penting dalam hidup ini, mencerminkan iman dan akhlak mulia. Allah memerintahkan agar kita selalu berbuat baik kepada orang tua dan guru kita. Baik, itu saja anak-anak sekalian. Saya harap kepada anak-anak sekalian pulang dari ini, ayolah mari kita sayangi orang tua kita. Jangan lagi malas-malas mau disuruh, biar disuruh cuci piring, bilang sebentar Pioma. Jangan ada kata-kata itu untuk mamamu, dan berikan yang terbaik kepada orang tuamu. Karena kita sebagai orang tua pasti mempunyai harapan yang sangat besar kepada anaknya. Orang tua tidak menginginkan anaknya untuk dia diberikan uang ataupun apa, tetapi orang tua ingin melihat anaknya bahagia di dunia maupun di akhirat. Begitu juga pula kita sebagai anak, kita harus mempunyai harapan yang sangat besar. Bagaimana kita bisa mempunyai harapan kita kepada orang tua, yaitu bagaimana kita bisa melihat kita menjadi sukses supaya orang tua kita bangga. Jadi itulah saja pembelajaran hari ini. Semoga kalian apa yang Bapak tadi sampaikan, semoga kalian praktekkan di rumah tentang patuh dan taat kepada orang tua. Dari pertanyaan dia, insya Allah besok kami kalau ada waktu di jamnya Bapak nanti kita jawab. Ya. Akhir kata dari saya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.